Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Isa alaihi salam adalah sosok yang sangat dihormati dalam tiga agama besar, Islam, Kristen, dan Yahudi. Namun fakta mengejutkan muncul ketika umat Islam menyaksikan bagaimana sosok Nabi suci ini kemudian dianggap sebagai Tuhan dalam ajaran Nasrani. Bagaimana mungkin seorang manusia yang makan, tidur, dan berdoa kepada Allah dijadikan sesembahan? Apakah Nabi Isa sendiri mengklaim dirinya sebagai Tuhan? Ataukah ada yang mengubah ajarannya setelah ia diangkat oleh Allah? Dalam video ini kita akan mengupas secara tuntas siapa sebenarnya Nabi Isa menurut Al-Quran dan hadis yang sahih. Bagaimana ajarannya yang dipelintir dalam sejarah, hingga akhirnya dunia mengenalnya sebagai bagian dari konsep Trinitas. Siapa yang memutuskan ajaran ini dan kenapa? Dan bagaimana ulama Islam selama berabad-abad menjawab penyimpangan ini dengan ilmu dan bukti. Mari kita buka lembaran sejarah dan wahyu ilahi untuk menemukan kebenaran yang telah lama dikaburkan. Al-Quran sangat tegas menggambarkan Nabi Isa alaihissalam sebagai hamba Allah, bukan Tuhan. Dalam Quran Surat Maryam ayat ke-30 sampai ke-33, Allah menyampaikan perkataan Isa yang masih bayi. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku kitab dan menjadikan aku seorang nabi, dan Allah memerintahkanku sholat dan zakat selama aku hidup. Ini adalah deklarasi pertama dan paling murni dari Isa sendiri, bahwa ia adalah seorang hamba yang diutus bukan Tuhan yang disembah. Dalam Quran Surat Al-Imran ayat ke-59 Allah berfirman, sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah seperti Adam. Dia menciptakannya dari tanah lalu berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Ayat ini menghapus seluruh argumen bahwa kelahiran tanpa ayah adalah bukti ketuhanan. Bahkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, jika kelahiran tanpa ayah membuat seseorang menjadi Tuhan, maka Adam lebih layak karena diciptakan tanpa ayah dan ibu. Disinilah letak kesalahan besar, mengangkat seorang nabi yang jelas-jelas mengajak kepada penyembahan Allah, lalu menyekutukannya dengan Allah yang esa. Sejarah mencatat bahwa ajaran Nabi Isa alaihissalam mengalami distorsi paling besar pada tahun 325 Masehi dalam Konsili Nicea. Sidang besar yang diselenggarakan oleh Kaisar Romawi Konstantin ini menjadi titik balik yang tragis dalam penyebaran ajaran Isa. Sebelumnya banyak pengikut Isa seperti pendeta Arius masih memegang teguh bahwa Isa adalah nabi bukan Tuhan. Namun dalam konsili tersebut atas desakan politik dan tekanan kekuasaan, konsep Trinitas yang tidak dikenal Isa dan para Hawariyin dijadikan doktrin resmi gereja. Keputusan itu bukan dari wahyu, tapi dari voting politik kekuasaan. Imam Qurtubi dalam tafsirnya menyebut bahwa keyakinan seperti ini adalah hasil dari gulu atau berlebihan dan kebodohan terhadap hakikat kenabian Isa alaihissalam. Ia mengatakan orang-orang Nasrani telah tersesat karena mengangkat Isa menjadi Tuhan hanya karena mukjizat yang Allah berikan kepadanya. Ini adalah peringatan keras bahwa saat agama dicampuri kepentingan politik, maka yang lahir adalah kesesatan yang dilembagakan. Nabi Muhammad SAW memberikan kabar besar dalam banyak hadis sahih bahwa Nabi Isa akan turun kembali di akhir zaman, bukan sebagai Tuhan, melainkan untuk membenarkan ajarannya yang diselewengkan. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, akan turun Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil. Ia akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Ini adalah simbol bahwa Isa sendiri akan menolak penyembahan terhadap dirinya, menghancurkan lambang-lambang yang salah, dan menegakkan syariat Islam. Syekh bin Baz dalam fatwanya menegaskan bahwa kembalinya Isa adalah bukti bahwa ia bukan Tuhan, dan bahwa ia tidak pernah memerintahkan umatnya untuk menyembah dirinya. Bahkan dalam Injil, Isa sendiri berkata kepada Maria Magdalena, aku naik kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Tuhanmu dan Tuhanmu. Pernyataan ini selaras dengan Islam bahwa Isa menyembah Tuhan dan bukan Tuhan yang disembah. Maka bagaimana mungkin orang menyembah seseorang yang sendiri menyembah Allah? Para ulama besar Islam sejak dahulu telah membongkar kesalahan logika dan teologi dalam Trinitas. Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Minhaj as-Sunnah dengan tegas menyatakan bahwa Trinitas adalah hasil pemikiran Yunani kafir yang dipaksakan masuk ke dalam ajaran Kristen oleh para filsuf. Ia menjelaskan bahwa dalam Al-Quran sendiri Allah telah berfirman dalam Quran Surat Al-Maidah ayat ke-73,
Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Ini bukan sekedar bantahan, tetapi kecaman dari Allah atas keyakinan syirik yang telah berkembang. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga berkata, orang yang menyembah Isa telah melakukan kesyirikan akbar. Bahkan nanti di hari kiamat, Isa alaihissalam akan membantah orang-orang yang menyembahnya dan berlepas diri dari mereka. Maka jelaslah bahwa menyembah Isa adalah penyimpangan besar dari tauhid. Dan seluruh nabi sejak Adam hingga Muhammad SAW hanya membawa satu pesan. Sembahlah Allah semata dan jangan sekutukan Dia dengan apapun. Hari ini ketika banyak orang hidup dalam kebingungan teologis dan keyakinan yang diwarisi tanpa ilmu, penting bagi kita untuk kembali kepada wahyu yang murni. Nabi Isa tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, tidak pernah mengajarkan Trinitas dan akan kembali di akhir zaman untuk menghapus kesesatan itu. Mari kita pegang teguh tauhid bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Nabi Isa adalah nabi, bukan Tuhan. Ia utusan Allah yang lahir dari Maryam yang suci, diberi mukjizat oleh Allah dan akan kembali untuk menegakkan keadilan di bumi ini. Ingatlah firman Allah dalam Quran surat Al-Ikhlas. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Maka jangan pernah ragu, tauhid adalah kebenaran mutlak yang tak akan berubah oleh sejarah, politik, atau filsafat. Wallahu a'lam bishawab. Jika video ini menginspirasi Anda, jadikanlah sebagai pengingat untuk senantiasa beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten penuh berkah lainnya. Bagikan kisah ini kepada orang-orang terdekat karena berbagi ilmu adalah salah satu bentuk sedekah yang pahalanya terus mengalir. Sampai jumpa di video berikutnya. Insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.